Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat datang kembali dalam program renungan kita pada hari ini. Saudara, hari ini mari kita bersama-sama merenungkan bagaimana kita dapat memprioritaskan Tuhan setiap hari, sehingga memiliki kedisiplinan diri dalam semua kebiasaan kita yang menunjukkan bahwa kita memprioritaskan Tuhan agar kita dapat mengembangkan karakter kita dalam kebenaran, kedisiplinan, dan kedewasaan emosional. Nas kita diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 33 yang berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Saudara, tentu saudara sering mendengar istilah skala prioritas, bahwa ada banyak hal yang dianggap penting dan hendak dicapai. Tetapi dari semua hal yang dianggap penting dan hendak dicapai tersebut, tentu tidak dapat dicapai secara bersamaan, sehingga perlu diurut mana yang paling penting dan esensial sebagai prioritas pertama dan seterusnya. Bagaimana dengan hidup kita? Apa atau siapa yang menjadi prioritas utama dan pertama bagi kita? Jika kita perhatikan ayat 19-20 dari Matius pasal 6 ini, ada perintah dari Tuhan Yesus untuk tidak mengumpulkan harta di bumi, tetapi mengumpulkan harta di sorga. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Artinya, ada sementara orang yang menjadikan harta sebagai prioritas utama dalam hidupnya selama di bumi ini. Jadi yang selalu menjadi pikirannya adalah bagaimana mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, sehingga kita jumpai ada banyak orang yang berbisnis dalam berbagai bidang usaha yang dikenal dengan konglomerasi. Tuhan Yesus mengingatkan tentang bahaya jika kita terobsesi untuk mengumpulkan sebanyak mungkin harta atau uang sebagai prioritas utama. Pada ayat 24, Tuhan Yesus mengingatkan tentang bahaya yang timbul jika kita terlalu menempatkan uang sebagai prioritas. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Lebih lanjut, pada ayat 21 disebutkan, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Artinya, kecenderungan orang yang menempatkan harta atau uang sebagai prioritas utama akan diperbudak oleh harta atau uang, atau memberi diri menjadi hamba uang. Memang, ada juga orang yang dikaruniai banyak uang atau harta tetapi tidak menaruh fokus atau prioritas hidupnya pada harta atau uangnya. Dia mengelola bisnisnya secara baik, tidak ambisius, memperlakukan karyawan dengan baik dan manusiawi, bermurah hati kepada orang-orang yang kurang beruntung, dan menggunakan harta atau uangnya dan kekayaannya untuk mendukung pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Orang seperti ini adalah orang yang tidak membiarkan dirinya menjadi hamba uang atau tidak mau diperbudak oleh uang. Sebaliknya, dia mengontrol keuangannya. Kita patut menduga bahwa orang yang begitu ambisius mengejar harta sampai menempuh dan menghalalkan segala cara, bisa jadi karena sifat serakah, sehingga tidak puas dengan apa yang telah dicapai dan diperolehnya, tetapi mau lebih, dan lebih. Benarlah kata seorang ahli filsafat, bahwa hati manusia itu bagaikan lubang yang dalam. Meskipun seluruh dunia dimasukkan ke dalamnya, tidak akan pernah cukup. Alasan lain kita temukan dari sabda Tuhan Yesus sendiri pada ayat 25. Tuhan Yesus mengajarkan agar kita tidak khawatir tentang hidup kita, tentang makan minum, tentang tubuh kita, apa yang hendak kita pakai. Sehingga Tuhan Yesus menasihati agar kita percaya bahwa Allah memelihara kita. Dalam ayat 26 disebutkan bagaimana burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Allah Bapa. Kekhawatiran tidak membawa manfaat sama sekali, sebagaimana ayat 27-33.
tidak dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidup kita. Tidak perlu kita khawatir tentang makan minum, tentang pakaian, karena Allah Bapa tahu semua keperluan kita. Karena itu, untuk mengatasi rasa khawatir, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memprioritaskan Allah. Dalam ayat 33-34, Tuhan Yesus bersabda, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bagaimana kita memprioritaskan Allah? Yaitu dengan mengenal kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, yang akan memberikan kita hikmat, pengertian dan pertimbangan dalam setiap langkah dan keputusan yang kita ambil. Bagaimana kita mengawali hidup kita setiap hari? Jika kita memprioritaskan Allah, maka kita akan berkomunikasi dengan Allah untuk memulai hari, baik dengan berdoa, memuji Tuhan, membaca firman-Nya, dan juga merenungkannya, sehingga firman Tuhan akan mendasari semua keinginan, rencana, dan tindakan kita. Mari kita memprioritaskan Allah sebagai hal pertama dan utama dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.